Yo halo lur, kembali lagi bersama aku Baskara di segmen Ingatan Horor. Nah, bagi yang belum tahu apa itu ingatan horor, jadi lur, ingatan horor adalah segmen yang dimana aku tuh akan menceritakan pengalaman horor yang dialami sama dulur-dulur kita semua. Nah, bagi kalian yang mau kirim pengalaman horor kalian, bisa kirim lewat email ingatan horor. Pokoknya aku taruh di deskripsi lah lur ya. Nah oke, untuk kisah kali ini aku tuh akan menceritakan tentang pesugihan lur, yang mana ada keluarga yang emang kaya raya banget lur, tapi ya karena lewat jalur pesugihan pastinya akan ada resiko yang sangat fatal yang akan mereka tanggung. Nah, apa itu resikonya? Mari kita langsung aja masuk ke ceritanya lur. Check it out. Kita panggil aja orang ini tuh, pria ini tuh bernama Surya dan istrinya bernama Winda. Mereka ini tuh kenalnya tuh di sebuah pegawaian loh, di sebuah gawean gitu. Jadi Surya ini kerja di salah satu perusahaan dan Winda juga sama kerja di salah satu perusahaan. Jadi mereka tuh kenal dari pekerjaan tersebut. Nah, singkat cerita mereka pun menikah lur. Tapi setelah melaksanakan acara pernikahan tersebut, sayangnya Surya ini habis kontrak oleh perusahaan tersebut dan akhirnya Surya pun harus tinggal di rumah mertua Winda. Nah, setelah itu Surya pun tinggal di rumah mertua Winda, makan dari situ, semuanya dari situ. Pokoknya Surya ini nganggur selama beberapa bulan lur. Setelah menganggur, Surya ini kepikiran untuk minjem uang dari bank dan kebetulan ada juga tabungan Surya. Nah, mereka pun merencanakan untuk membuka usaha bubur lur di sana. Nah, singkat cerita, Winda dan Surya pun membuka tuh usaha bubur. Si Winda ini nyiapin bahan-bahannya, sedangkan Surya menyiapkan gerobak dan peralatannya. Singkat cerita, setelah selesai itu, akhirnya Surya pun bisa memulai untuk berjualan bubur. Di hari pertama Surya jualan, Surya ini sangat malu lur, karena ya disapa oleh teman-temannya, disapa oleh tetangganya, ya pokoknya malu banget lur waktu si Surya ini jualan bubur itu. Dan ia pun ya menutupi kemaluannya dengan menawarkan buburnya tersebut. Singkat cerita, dari usaha buburnya itu Surya ini bisa kekumpul lur uangnya untuk membangun rumah. Nah, setelah rumah itu selesai jadi, Winda ini pun buka lagi usaha lapaknya di rumah. Jadi Winda jualan buburnya di rumah, sedangkan Surya jualan bubur keliling kampung. Setelah melaksanakan kegiatan itu sehari-hari selama 1 tahun, akhirnya Winda pun dikaruniai seorang anak lur. Anak itu laki-laki bernama Nando. Nah, setelah Nando lahir, Surya pun ya butuh uang lur. Butuh uang dan sayangnya Winda ini nggak bisa ngebantu suaminya karena ya baru selesai persalinan. Jadi Surya pun harus berjualan pagi dan sore hari. Lalu singkat cerita, setelah 3 tahun kemudian si Nando ini udah berumur 10 tahun loh dan sudah masuk SD. Nah, Surya pun kebetulan nih ingin banget ngebangun rumahnya karena ya anak mereka udah gede juga, jadi mereka juga butuh kamar baru lur untuk anaknya tersebut. Lalu Surya pun merenovasi rumahnya tuh, memperlebar rumahnya, memperluas rumahnya. Dan Winda seperti biasa nggak bisa dagang karena rumahnya kan lagi direnovasi. Lalu Surya pun berjualan keliling pagi dan sore, jadi 2 kali lipat lur dagangnya. Nah, tapi sayangnya dagangan Surya ini pagi maupun sore nggak ada yang beli satupun lur. Sepi banget dagangan Surya ini, nggak ada satu orang pun yang beli. Nah, di tempat dagang Surya ini ngobrol sama sesama pedagang yang lain. Bang, gimana ya? Saya lagi butuh uang banget, tapi dagangan saya gini-gini terus. Saya lagi butuh buat anak sekolah, buat renovasi, tapi dagangan saya gini-gini terus Kang. Sur, aku juga pernah kayak gini. Emang dagang ini gak selamanya lancar sur, pasti ada aja pasang surutnya. Tapi aku gak lama kayak kamu gini berbulan-bulan, aku tuh hanya beberapa hari lur. Ya aku sih bisa ngasih solusinya karena aku juga dulu pernah kayak kamu gini. Jadi solusinya lur, aku tuh dulu tuh pergi ke orang pintar. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang usahaku tuh stabil. Oh, coba dong Kang kenalin sama orang pintar itu. Maaf banget sur, soalnya orang pintar itu udah meninggal. Kamu coba cari aja ke orang pintar yang lain, masih banyak kok sur, yang penting kamu berusaha. Nah, singkat cerita malamnya Surya pun ngobrol tuh sama si Winda ini. Bu, kata temen aku di pangkalan namanya Wisnu, kata dia kalau kita pengen cari solusinya dari krisis ini,
Dia itu dulu pergi ke orang pintar, Bu. Ibu tahu nggak orang pintar yang ibu kenal? Boro-boro tahu Pak, orang pintar, orang ibu aja seharinya nyapu, ngepel, ngurus anak, boro-boro tahu orang pintar. Ngobrol sama tetangga aja ibu pun jarang kan Pak. Coba Bapak besok cari-cari aja sambil jualan, tanya-tanya sama orang-orang. Oh ya udah Bu, nanti besok Bapak coba cari deh. Nah di pagi harinya Lur, sebelum Surya ini berangkat dagang, Surya ini nanya dulu nih ke tukang bangunan yang sedang merenovasi rumahnya. Dia bilang kayak gini Lur, Pak, Bapak tahu nggak orang pintar di daerah sini? Oh, saya tahu salah satu orang pintar di daerah sini, namanya Mbah Muji. Coba Bapak tanya aja ke RT 7 RW 7. Dia pasti tahu kok siapa Mbah Muji. Nah, setelah Surya ini dapat info tuh dari tukang bangunan, akhirnya setelah selesai dagang, Surya ini pergi tuh ke yang namanya Mbah Muji. Mbah, tolong saya Mbah, saya udah berbulan-bulan dagang saya sepi terus. Tolong Mbah bantuannya. Ya sudah, kamu tunggu dulu di sini. Nah, Mbah Muji ini masuk ke dalam kamarnya Lur untuk membuatkan air. Nah, setelah selesai membuat air, Mbah Muji ini pun keluar. Coba nanti kamu siramkan air ini di lapak kamu. Siapa tahu ini bisa berhasil. Nah, besoknya Surya pun menyiramkan tuh air tersebut di lapaknya. Dan bener aja Lur, enggak lama setelah nyiramin air tersebut, orang-orang pun pada berdatangan. Dan enggak sampai jam 12 siang seperti biasanya, jam 9 pagi dagangan Surya ini udah ludes terjual habis. Surya pun melakukan menyiram sebelum berdagang setiap harinya tuh sampai sudah 1 bulan. Dan air itu pun habis. Tapi setelah air itu habis, seperti biasa Lur, nggak ada satupun orang yang beli lagi tuh bubur si Surya ini. Nah, Surya pun balik lagi tuh ke Mbah Suji. Mbah, kok dagangan saya balik lagi kayak awal sih Mbah? Ya itu karena kamu udah lama gak kesini lagi. Kamu udah lupa apa yang sudah Abah berikan ke kamu. Terus saya harus gimana Mbah? Ya sudah gini aja, besok kita coba datang deh ke tempat dagang kamu. Gak usah nunggu besok Mbah, sekarang aja gimana? Tapi saya cuma pakai motor Mbah, nggak pakai mobil. Ya sudah sekarang ayo nggak apa-apa. Akhirnya Surya dan Mbah Muji pun pergi tuh ke lapaknya si Surya. Mbah Muji pun lihat tuh ini ada apa, dan kata Mbah Muji ternyata ada orang yang jahil Lur ke tempat dagang si Surya ini. Nah setelah itu kata Mbah Muji gini Lur. Ya udah, besok kamu coba jemput lagi Mbah. Nanti Mbah akan kasih solusinya. Singkat cerita, 2 hari pun tiba Lur. Surya pun mengajak Mbah Muji ke rumahnya. Dan Mbah Muji pun sambil menenteng plastik. Dan ternyata di dalam plastik itu tuh adalah bahan-bahan alat-alat gitu Lur. Ada jimat dan segala macamnya. Nah Mbah Muji pun menggantungkan 2 jimat di pojok-pojok rumahnya. Dan setelah itu Mbah Muji pun menguburkan sesuatu di pekarangan rumah si Surya ini Lur. Singkat cerita, dari rumah Surya, Mbah Muji dan Surya pun pergi ke pangkalan ke tempat dagang si Surya ini. Dan sama Lur, di tempat dagang Mbah Muji ini ngasih lagi jimat di gerobak si Surya. Nah si Wisnu ini pun bertanya-tanya, Sur, itu orang siapa Sur? Oh itu orang pintar. Aku dapat dari orang yang kerja bangunan di rumahku, kata si Surya ngomong ke si Wisnu. Oh ya udah, semoga ini bisa berhasil ya Sur. Iya ya. Nah setelah selesai Mbah Muji pun ngasih saran nih ke si Surya. Ini emang bener ada orang yang jahil sama kamu. Orang ini masih sama seperti orang sebelumnya. Tapi ingat, kalau sudah 40 hari kamu harus sering-sering datang ke rumah Mbah. Biar dagangan kamu enggak sepi lagi. Singkat cerita dan bener aja Lur, walaupun dagang Surya nggak rame-rame banget, tapi setidaknya modal dan ada untung sedikit buat memenuhi kebutuhan si Surya ini. Singkat cerita, setelah 3 tahun kemudian, anak Surya yang bernama Nando ini jatuh sakit Lur. Nando pun akhirnya dibawa tuh ke klinik. Tapi sama pihak klinik disuruh untuk pergi ke rumah sakit karena Nando ini lumayan parah sakitnya Lur, kejang-kejang. Akhirnya Nando pun dibawa ke rumah sakit dan Surya dan Winda pun disuruh nunggu di luar dan dicek lah tuh sama si dokter si Nando ini. Dan kata dokter harus nginap di rumah sakit Lur. Akhirnya Surya dan Winda pun nginap di rumah sakit Lur. Nah akhirnya mereka pun bergantian Lur menjaga Nando. Surya tidur, Winda menjaga Nando. Winda tidur, Surya menjaga Nando. Nah setelah itu ketika Winda ini menjaga Nando,
Ternyata Nando ini kejang-kejang parah lur. Keluar darah dari infusnya, matanya melotot, tapi dia kejang-kejang. Winda pun di situ panik lah. Mas, kesini. Ada apa bu? Lihat itu infusan dari Nando keluar darah. Akhirnya mereka pun memanggil dokter dan akhirnya Surya dan Winda pun harus menunggu di luar lagi. Dan Surya dan Winda hanya bisa melihat dari kaca, melihat Nando yang sedang diperiksa. Nah, Nando pun sedang berusaha tuh diobati sama dokter pakai alat itu lur, detak jantung, deg-deg gitu. Nah tapi sayangnya nyawa Nando sudah nggak bisa diselamatkan. Surya dan Winda pun nangis jadi-jadinya di situ. Pokoknya nangis banget lur, karena anak semata wayangnya harus meninggal secara tragis. Nggak jelas gitu meninggalnya karena apa, penyakitnya juga nggak jelas. Nah lalu mereka pun mengadakan acara tahlilan lur. Mereka tahlil di sana sampai hari keempatnya. Orang tua Surya ini nanya ke si Surya, sebenarnya anak kamu kenapa sih? Ibu katanya udah 3 hari mimpi bahwa Nando ini didatangi oleh sosok 2 perempuan dan 2 laki-laki. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Gini pak, sebenarnya udah dari 5 tahun ini aku tuh datang ke Mbah Muji. Dia itu orang pintar. Orang pintar siapa? Dia itu tinggal di mana dan apa manfaatnya? Dia itu dukun pak. Emang sih usaha aku selama ini bisa lancar. Aku punya mobil, aku punya tanah di mana-mana, aku bisa sekolahin Nando, aku bisa punya motor itu karena dia mbah. Karena dia pak, karena Mbah Muji ini. Astagfirullah. Jadi kamu selama ini punya semua kekayaan itu dari hasil dukun, dari hasil pesugihan. Pantesan aja Nando bisa kayak gitu. Ya pak, aku juga menyesal. Aku nggak tahu bahwa akan jadi kayak begini. Ya sudah, nanti bapak panggilin kiai buat membimbing kalian. Nah akhirnya setelah selesai tahlilan ke-7 dan pak kiai itu pun akhirnya menyuruh Winda dan Surya untuk sholat tobat lur. Akhirnya Surya dan Winda pun emang dengan dari hatinya sendiri ingin melakukan itu lur, walaupun tidak disuruh sama Pak Kiai ini, karena mereka pun nggak tahu lur bahwa Mbah Muji ini ya seorang dukun gitu. Yang mereka lakukan itu adalah pesugihan. Mereka kira ya Mbah Muji ini seorang kiai atau segala macamnya gitulah. Nah akhirnya setelah singkat cerita, setelah bertahun-tahun dan oleh bimbingan Pak Kiai dari desanya, Surya dan Winda pun berangsur-angsur membaik lur. Usahanya pun sama membaik. Dan akhirnya Winda pun dikaruniai lagi seorang anak lur. Nah setelah singkat cerita, mereka pun hidup bahagia dan akhirnya jauh dari pesugihan, syirik, musyrik, murtad segala macamnya lah. Oke lur, dan sekian untuk video kali ini. Ya gitulah lur, cerita tentang pesugihan ya si Surya ini yang melakukan pesugihan. Dia kira itu bukan pesugihan lur, dia kira Mbah Muji ini Pak Kiai atau segala macamnya gitu lur ya. Nah bagi kalian yang mau kirim ingatan horor atau pengalaman horor, bisa kirim di deskripsi bawah lur, nanti gue sertain lah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan seperti biasa sampurasun semuanya. Terima kasih.